Saudara dan saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan satu topik mengapa membaca kitab suci di dalam kelompok itu penting dan bagaimana nanti kita bisa menjaring teman-teman untuk bergabung di dalam kelompok membaca kitab suci. Materi ini pernah saya sampaikan di dalam kursus kitab suci di Dekanat Barat 2. Pada video ini ada dua sasaran yang hendak kita capai. Tentu yang pertama adalah membangun sebuah persepsi, sebuah cara berpikir mengapa membaca kitab suci baik itu pribadi maupun kelompok itu penting. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa membangun keterampilan menjaring teman-teman untuk membaca kitab suci di dalam kelompok atau kitab suci bersama. Dan pada bagian ini nanti saya akan sedikit memasukkan bagaimana menggali inspirasi di dalam kitab suci kelompok tersebut yang akan didalami pada sesi kedua atau pada video berikutnya. Mengapa membaca kitab suci itu penting? Di dalam suratnya kepada Timotius yang kedua bab 3 ayat 15 sampai 16, Rasul Paulus mengatakan demikian. Seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, membaca kitab suci baik itu pribadi maupun kelompok itu sangat penting, karena dengan membaca kitab suci itu, Paulus menegaskan bahwa itu untuk mengajar, untuk membuat seseorang menyadari kesalahannya, dan menyampaikan melakukan pertobatan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan seseorang, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Kita tahu saat ini tidaklah mudah mencari kebenaran informasi, apalagi di media sosial dengan sangat gencar, sangat derasnya informasi-informasi itu sampai kepada kita. Kita tidak tahu lagi, tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang bohong atau hoax. Kecenderungan kita seringkali adalah men-forward, apalagi ketika berita itu menarik menurut perasaan dan emosi kita. Karena itu membaca kitab suci sangat amatlah penting, dan ini menjadi filosofi dasar. Saya akan mencontohkan dua tokoh yang melakukan, yang di dalam hidupnya terjadi sebuah pertobatan berbalik 180 derajat. Karena peran Tuhan, karena firman Tuhan, karena suara Tuhan. Yang pertama saya bisa mencontohkan adalah Paulus atau Saulus. Kita tahu Saulus itu adalah seorang ahli Taurat. Dia belajar kepada Imam Gamaliel. Kita tahu bahwa hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi besar bisa belajar kepada imam tersebut. Paulus atau Saulus adalah berasal dari keluarga yang secara tradisi Yahudi sangat kuat. Orang tuanya mendidik dia di dalam tradisi Yahudi. Karena itu firman-firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dia sudah sangat familiar dan sangat dekat. Dalam upayanya mengejar-ngejar dan mau membunuh para pengikut Yesus, pada suatu tempat sebelum dia memasuki kota Damsyik, dia diberikan sebuah penglihatan dengan cahaya yang terang benderang yang akhirnya menjatuhkan dirinya. Dan di dalam suara itu kita tahu, terdengar suara di dalam cahaya itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan itu adalah Yesus. Lalu proses selanjutnya kita mengetahui bahwa Saulus itu mengalami kebutaan, lalu dicelikkan lagi, dibukakan lagi matanya oleh Ananias, murid Yesus. Sebuah proses pertobatan yang terjadi karena firman Tuhan. Kita yakin bahwa peristiwa ini tidak satu-satunya atau ujuk-ujuk datang begitu saja. Pasti ada proses-proses sebelumnya, yaitu Saulus membaca kitab suci, Saulus membaca firman Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saya bisa mencontohkan ada seorang tokoh namanya Ignatius Loyola. Saya tertarik dengan tokoh ini dan menjadikan tokoh ini sebagai contoh karena memang nama permandian anak saya itu adalah Ignatius.
Ignatius itu adalah seorang tentara Prancis dan dia terluka di dalam medan pertempuran dan diceritakan bahwa dia dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu dia meminta buku-buku bacaan. Entah ada tidak ada, yang jelas pada saat itu disodorkan kepada Ignatius itu adalah buku yang menceritakan kisah hidup seorang tokoh namanya Yesus Kristus. Karena tidak ada buku bacaan lagi, Ignatius itu membaca buku itu, dan buku itu adalah sebenarnya kitab suci, saudara. Dan ketika dia membaca, dia mulai jatuh cinta, dia mulai tersentuh. Dan selama di rumah sakit dia membaca, dan akhirnya dia membuat sebuah pertobatan. Dia mengabdikan hidupnya sebagai bala tentara Yesus, dan dia mendirikan serikat Yesuit, kita tahu. Dan ini adalah serikat imam-imam Yesuit yang sangat berperan besar di dalam kehidupan gereja. Ini dua tokoh. Jadi alasan pertama mengapa kita membaca kitab suci baik pribadi maupun kelompok, saya ulangi, karena kitab suci ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang di dalam kebenaran. Karena itu kalau kita melihat ada saudara atau orang lain yang melakukan tindakan kurang benar dan kita nggak berani mengkritik dia, baiklah kalau kita selain mendoakan, menyodorkan kitab suci, silahkan Anda baca. Anda berani tidak? Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa membaca kitab suci pribadi dan kelompok itu penting? Ini dari pernyataan Santo Hieronymus yang mengatakan ignoratia scripturarum ignoratio Christi est. Artinya begini, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Saudara, kalau kita tidak mengenal Kristus, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau tidak bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa selamat, saudara? Sehingga kitab suci itu adalah jalan menuju keselamatan, itu pasti. Mengapa? Yaitu karena dengan kita mengenal kitab suci, membaca kitab suci, kita semakin mengenal, semakin dekat dengan Yesus, semakin akrab dengan Yesus, dan karena itu kita semakin memahami, semakin tahu bagaimana Allah berkarya di dalam hidup kita. Karena itu, saudara, teman-teman, ini alasan kedua betapa pentingnya kita harus membaca kitab suci. Alasan yang ketiga, saya pikir sebagai orang Katolik kita semua tahu bahwa 3 sumber iman yang ada di dalam gereja kita, di dalam iman kita. Sumber iman yang pertama itu apa? Adalah kitab suci. Sumber iman yang kedua adalah apa? Tradisi. Dan sumber iman yang ketiga adalah magisterium. Kita tahu tradisi dan magisterium itu dibuat, ditulis, atau ada sebagai apa? Sebagai tafsiran, sebagai penerjemahan, sebagai penjelasan daripada kitab suci. Karena itu kalau kita tidak membaca kitab suci, bisa jadi dan pelan-pelan namun pasti sumber iman kita ini akan berhenti, akan kering. Maka hidup kita itu akan kering. Kita akan sulit untuk bagaimana mereaksi hidup ini secara dengan kacamata iman, saudara. Karena kalau hidup kita merasa kering, merasa hampa, merasa kosong, seolah-olah tidak bermakna, jangan lari ke tempat lain. Larilah ke dalam kitab suci, bukalah kitab suci. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, saya memberikan sebuah contoh real. Pada tahun 2014 di bulan Maret, kita dikagetkan ada berita seorang gadis, seorang mahasiswa namanya Ade Sarah dibunuh dengan sangat keji. Lalu jenazahnya dibuang di pinggiran jalan tol arah ke Bekasi. Tidak lama kemudian polisi bisa menangkap pelakunya yang adalah pacarnya sendiri. Yang menarik bagi saya, ini saya jadikan sebagai contoh, ketika jenazah Ade Sarah diturunkan ke liang kubur maupun dimakamkan, ibunya mengatakan dengan bercucuran air mata, kita tahu pasti itu sangat amat sedih karena Ade Sarah satu-satunya anak, putri tunggalnya. Ibunya mengatakan bahwa, nak, mama papa sudah memaafkan orang yang membunuh. Dan kalimat ini menjadi perhatian media massa, stasiun televisi, dan akhirnya dia diwawancarai ketika ditanya, bagaimana mungkin ibu bisa memaafkan seorang yang telah membunuh anak ibu, satu-satunya anak ibu dengan cara yang keji. Dan pengakuan ibunya luar biasa. Karena Tuhanku mengajarkan kepadaku untuk memaafkan. Karena kitab suci mengajarkan kepadaku untuk memaafkan. Luar biasa. Jadi kitab suci ini bergema begitu kuat ketika seseorang berada dalam situasi tertekan, kesedihan, dan penderitaan.
Ini contoh yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan alasan yang keempat di dalam Dei Verbum, kita tahu bahwa Dei Verbum itu adalah dokumen Konsili Vatikan kedua yang berbicara secara khusus mengenai sabda Allah. Kalau kita mau mendalami bagaimana sabda Allah, kita buka Dei Verbum. Dei Verbum pada artikel 25 menegaskan demikian, bahwa gereja menghendaki agar apa? Hasanah kitab suci itu dibuka lebih lebar kepada umat, sebab di dalam kitab suci itu Allah sendiri bersabda kepada umatnya dan Kristus mewartakan kabar gembira Injil. Kalau kita ingin mengetahui sabda Allah, kita ingin mendengarkan kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus, tidak ada cara lain kecuali kita membaca kitab suci. Itu hanya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa kita harus membaca kitab suci dalam kelompok? Saya akan bertitik tolak dari kitab Kejadian 2 ayat 18 yang mengatakan bahwa Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi yang akan saya beri penekanan adalah kalimat pertama. Tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Kalau saudara membaca ayat ini atau mendengarkan ayat ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara, teman-teman? Setiap kali saya menyampaikan teks ini, lalu saya bertanya, apa yang teman-teman sampai pikirkan? Kebanyakan dari yang saya tanya itu akan mengatakan ini adalah perintah Allah supaya kita berkembang biak, supaya kita menikah. Oke, itu betul juga. Tetapi pada saat ini itu saya katakan belum lengkap. Kalau begitu lalu bagaimana para klerus bayaran biarawati yang tidak menikah? Apakah tidak menghayati ini? Saudara, ada makna yang mau saya angkat dari teks ini, yaitu bahwa apa? Bahwa manusia itu secara kodrat adalah makhluk sosial. Sosial sendiri dari kata bahasa Latin socius artinya teman. Jadi secara kodrat manusia ini adalah manusia makhluk yang membutuhkan teman dan dibutuhkan oleh teman. Karena itu maka kodrat manusia dari teks ini, ayat ini mau mengatakan saya ini ada bersama dengan orang lain. Saya ini ada kalau bersama orang dan tidak cukup hanya itu. Karena pada kalimat kedua kan dikatakan aku akan menjadikan penolong begini. Jadi saya ini ada bersama orang lain dan untuk orang lain atau for others. Ini penting. Jadi untuk orang lain. Jadi keberadaan saya diciptakan oleh Allah itu untuk bersama orang lain dan untuk orang lain. Maka kita tidak bisa berpikir seorang diri, tidak bisa segala sesuatu kita nikmati, jerih payah kita, dan cukup hanya kita tidak memikirkan orang lain. Kalau seperti itu, kita menyalahi kodrat. Lalu alasan yang kedua, kenapa kita membaca kitab suci kelompok? Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang mau ditegaskan oleh ayat ini menurut saya adalah kita mengundang kehadiran Tuhan. Jika 2 orang berkumpul atas nama Tuhan, bukan berkumpul atas nama siapa kepentingan, berkumpul atas nama hobi, tapi berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Karena itu saudara, 2 orang, 3 orang, baik dalam keluarga, terutama dalam keluarga, mulailah membaca kitab di dalam keluarga. Dalam komunitas biara, dalam komunitas pastoran, kategorial, dan seterusnya. Karena Allah hadir di situ. Maka kalau kita mengharapkan Allah itu hadir dalam hidup kita, berkumpullah atas nama Tuhan untuk membaca kitab suci. Nah, alasan berikutnya kenapa kelompok itu membaca kitab suci dalam kelompok itu penting. Ini membaca kitab suci di dalam kelompok atau membaca kitab suci bersama itu menjadi ungkapan dan sekaligus perwujudan iman yang sungguh mendasar, sungguh asali. Mengungkapkan iman akan gereja. Gereja itu kan berarti kebersamaan persekutuan orang yang beriman. Dan ini sekaligus mewujudkan iman kita sebagai iman gereja. Mungkin agak susah dipahami. Saya mau mengatakan begini. Kalau saya membaca kitab suci di dalam kelompok, saya itu sebenarnya sudah melakukan 5 tugas gereja sebenarnya. Kita tahu 5 tugas gereja itu yang pertama adalah liturgia menguduskan, rikma mewartakan, martiria kesaksian, koinonia persekutuan, dan diakonia pelayanan. Jadi di dalam 5 tugas gereja itu terwujud ketika saya itu berkumpul dengan teman-teman untuk apa? Membaca kitab suci. Saya tidak akan jelaskan lebih panjang hal ini
karena akan menyita banyak waktu. Nah, dan Sacrosanctum Concilium artikel ke-7, saudara, membaca kitab suci dalam kelompok itu bisa menghantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Jadi membaca kitab suci dalam kelompok bisa menghantar umat untuk membangun relasi yang intim, yang mesra dengan Yesus. Bermesra-mesra dengan Yesus. Dengan cara membaca kitab suci, saudara. Nah, alasan yang berikutnya, pentingnya membaca kitab suci dalam kelompok. Karena membaca kitab suci itu adalah bentuk doa yang paling indah. Bentuk doa yang paling efektif, saudara. Saya meyakini, mengimani ini, karena dengan membaca kitab suci, kita ini tidak berbicara mengenai Allah. Tidak bicara tentang Allah, tapi kita bicara dengan Allah, kita mendengarkan Allah. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, atau sebagai apapunlah Anda. Kan senang sekali kalau bicara lalu didengarkan. Sama, Allah itu kita bisa gambarkan begitu happy, begitu senang kalau kita mendengarkan. Tidak minta. Karena itu maka fungsi di doa dalam membaca kitab suci itu untuk membuat relasi saya dengan Allah itu makin intim. Dan kalau relasi saya makin mesra, Allah itu, saudara, akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Allah itu lebih daripada seorang ibu. Kalau seorang ibu saja tahu apa yang paling penting dibutuhkan anaknya, apalagi Allah. Karena itu membaca kitab suci dalam kelompok adalah bentuk doa yang paling indah. Kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, yang berikut, saudara. Tadi saya sudah menyampaikan alasannya adalah mengungkapkan cinta. Jadi ungkapan cinta kita kepada Allah itu kalau kita mendengarkan, yaitu dengan membaca kitab suci. Dan membaca kitab suci juga menjadi sebuah cara yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan diri kita. Menyampaikan diri kita ini kayak gini loh Allah. Dan tadi saya sampaikan juga membangun kemesraan dengan Allah Bapa sendiri. Yesus di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ini yang paling penting. Karena dengan tinggal di dalam Allah dan di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita itu mendapatkan kelimpahan luar biasa. Nanti akan saya sebut ayatnya, saudara. Nah, ini adalah kerinduan Yesus supaya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Karena itu caranya dengan membaca kitab suci. Dan rasul-rasul pada Jumat Perdana jelas sangat bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau kita membaca kitab suci, itu adalah bentuk konkret kita tekun mendengarkan rasul-rasul. Caranya bagaimana mendengarkan pengajaran rasul-rasul? Caranya membaca kitab suci. Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan ciri orang Kristen itu persekutuan setia dalam pengajaran para rasul. Itu cirinya. Jadi kalau kita itu setia bertemu dengan komunitas, keluarga, dengan lingkungan untuk membaca, mendengarkan kitab suci, itu adalah ciri orang Kristen seperti itu, sehingga hidupnya semakin menarik. Nah, itu teman-teman. Lalu saya akan menyampaikan bagaimana menjaring teman-teman untuk membaca kitab suci bersama. Nah, teman-teman kan kita sudah dibaptis, lalu kita juga sudah menerima sakramen Krisma. Dengan dibaptis kita diangkat menjadi anak Allah, tetapi juga kita diberi pencurahan Roh Kudus. Dan curahan Roh Kudus itu, saudara, sebenarnya dengan kita dicurahi Roh Kudus dalam sakramen pembaptisan, kita itu ambil bagian dalam 3 tugas Yesus, yaitu sebagai apa? 1 sebagai raja, 2 sebagai nabi, 3 sebagai imam. Sebagai raja itu bisa memimpin orang lain, memimpin diri sendiri. Sebagai raja itu bisa membantu seseorang menyelesaikan masalah. Tugas hakim kan dulu sebagai tugas raja kan dulu sebagai hakim. Nabi yaitu mewartakan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mewartakan kehendak Allah kalau kita sendiri tidak tahu kehendak Allah itu apa? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah kalau kita tidak pernah membaca kitab suci? Nah, yang ketiga adalah tugas imam itu menguduskan. Dengan tindakan mendengarkan sabda Allah, dengan tindakan kita mewartakan sabda Allah, dengan tindakan-tindakan kita membantu orang lain untuk mengetahui kehendak Allah.
sesungguhnya itu adalah tindakan pengudusan. Dan saudara-saudari yang terkasih, pencurahan Roh Kudus sebagai tindak lanjut ambil bagian dalam 3 tugas Kristus tersebut menjadi lebih nyata, lebih tegas, lebih mendesak saat kita menerima sakramen Krisma. Dan saya yakin kita semua sudah menerima sakramen Krisma. Bagi yang sudah menerima sakramen Krisma, tugas Yesus ini kita ambil bagian dengan lebih penuh, lebih tegas, saudara-saudara. Dan kita hanya bisa melakukan itu dengan efektif, komprehensif, dengan lebih sempurna kalau kita akrab dengan kitab suci. Nah, lalu apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid sebelum naik ke surga? Kita tahu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memesankan kepada murid, dan ini adalah wasiat. Kita bisa baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Lihat, tidak cukup membaptis orang, tidak cukup membaptis orang menjadikan sebagai murid Allah. Ada lanjutannya, yaitu mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Kita tahu dari mana segala sesuatu yang diperintahkan diajarkan oleh Yesus? Tahu dari mana? Tahu dari kitab suci, nggak dari tempat lain. Maka kalau kita nggak membaca kitab suci, jarang membaca kitab suci, dan kita nggak tahu banyak tentang ajaran Yesus, ya itu salah kita. Kalau kita mau tahu banyak ajaran Yesus, bacalah kitab suci, saudara. Kadang kan ada yang mengatakan, Pak, saya nggak bisa karena bosan, sulit memahami, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat kenapa itu terjadi. Nah, menjadi saksi Kristus, dan ini membuat gereja berkembang. Kisah Rasul 1 ayat 8, itu kalau kita melihat kan para murid menunggu duduk, jadi berkumpul dan berdoa. Lalu Kisah Rasul 2 ayat 47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi komunitas orang Kristen ini disukai oleh semua orang, lalu ditambahkan kepada kita anggota-anggota yang berkualitas, itu karena apa? Kita bertekun di dalam doa. Karena kita bersekutu membaca kitab suci, berkumpul membaca kitab suci, saudara. Karena itu jika tidak bisa, menurut saya, jika tidak bisa kita menambah jumlah orang-orang supaya bertobat dan bergabung dengan gereja, paling tidak kita tidak mengurangi atau terkurangi. Maksudnya begini, ya mungkin kita tidak bisa mewartakan sabda Allah sehingga banyak orang bertobat, tapi paling tidak kita sendiri tidak keluar dari persekutuan gereja, atau tidak membuat orang yang lain melihat kita lalu, orang Katolik hanya begitu saja lalu nggak tertarik. Paling tidak begitu. Supaya tidak begitu ya, kita harus membaca kitab suci. Nah, saat ini kita tahu ya, saudara-saudari yang terkasih, pandemi COVID-19 itu benar-benar membuat semua bidang kehidupan itu lumpuh. Ketakutan begitu tinggi, bahkan kecenderungan egosentrisme, individualisme itu begitu kuat. Contoh ya, kita jalan, lalu ada orang jatuh, kita takut akan membantu karena jangan-jangan nanti kena COVID nih, gitu. Jadi apa? Ketakutan itu benar-benar membelenggu seseorang untuk berbuat baik. Karena itu menurut saya saat ini begitu banyak orang merasa terasing, kesepian di tengah keramaian, kita harus berani. Berani menjadi apa? Menjadi tadi itu ambil bagian dalam tugas Yesus sebagai apa? Nabi, sebagai raja, dan sebagai imam. Itu. Nah, bagaimana menjaring teman untuk bisa bergabung di dalam kitab suci kelompok? Ini adalah keterampilan merekrutmen seseorang. Jadi tadi di depan saya sudah menyampaikan membaca kitab suci ada pribadi dan kelompok. Kalau kelompok itu yang paling mudah bisa kita pahami, kita lakukan adalah di dalam keluarga. Di dalam komunitas biara, pastoran, dan ada juga komunitas kategorial. Ada Legio Mariae, Tritunggal Maha Kudus, Emmaus Journey, dan seterusnya. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai komunitas kategorial, jadikan kitab suci sebagai basis, sebagai dasar, sebagai awal jika mau membuat sebuah pertemuan. Dan refleksikan dan renungkan. Karena itu langkah pertama supaya kita bisa menarik teman-teman untuk tertarik bergabung dengan kita dalam kelompok kitab suci, hal pertama adalah bahwa kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa membaca kitab suci kelompok itu penting banget. Di depan tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa alasan kenapa itu penting. Kita harus yakin
Kalau kita tidak yakin membaca kitab suci itu penting banget, kita tidak akan menarik cara kita menyampaikan kepada orang lain. Dan orang lain tidak akan bergabung dengan kita. Karena itu bangunlah diri kita menjadi orang yang sangat tertarik membaca kitab suci. Karena dengan kita sangat tertarik membaca kitab suci, ketika kita mengatakan kepada orang lain, cara menyampaikannya pun sangat menarik. Dan saya di sini mengutip dari Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di sini bukan pertama-tama kelimpahan pengetahuan dan materi, tapi kelimpahan berkat ketika kita mengalami situasi yang sulit pun kita masih bisa bersukacita. Kita masih bisa tersenyum, tertawa, walaupun mungkin kita tertekan, kita mempunyai masalah. Itu orang yang berada dalam kelimpahan, dia mempunyai penghiburan rohani. Membaca kitab suci dalam kelompok membuat hidup kita bermanfaat, membuat untuk berkelimpahan. Nah, ini sangat amat penting, saudara. Saya mencontohkan sebenarnya kalau Anda melihat orang mancing ya, itu orang itu kan mancing ke laut itu pasti bukan hanya menebarkan jala di laut atau memancing di laut, tapi pergi ke suatu tempat, rumpun ikan di mana. Kita tahu Yesus waktu itu menyuruh Petrus supaya bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu. Malaman Petrus tidak mendapatkan ikan, tetapi tahu Yesus ada rumpun di sana, ada ikan-ikan, maka ditebarkan di sana dan yang didapat banyak. Nah, sama saudara, ketika kita mau merekrut, menjaring teman-teman untuk tertarik membaca kitab suci, kita harus tahu rumpunnya, tempatnya itu di mana. Nah, untuk tahu hal seperti itu, saya akan mencontohkan yang dilakukan oleh teroris ya. Mengintip cara perbuatan teroris. Teroris itu kan mau mengajak orang mati. Dia bisa loh mengajak orang mati. Kita nggak akan mengajak orang mati, tapi kita mengajak orang selamat untuk mempunyai hidup dalam kelimpahan, maka nggak bisa. Nah, teroris itu caranya bagaimana merekrut orang atau merekrut pengantin yang ditanda kutip yang mau bunuh diri itu ya. Dia itu menjaringnya dari apa? Pemuda-pemuda yang keadaan emosionalnya labil. Keadaan emosionalnya labil. Jadi orang-orang yang keadaan emosionalnya labil didekati lalu didoktrin dan akhirnya tertarik. Nah, karena itu maka untuk mengajak teman-teman bergabung dalam kelompok membaca kitab suci, kita harus tahu siapa sih orang-orang yang mempunyai masalah. Karena dengan membaca kitab suci kan walaupun mungkin masalahnya tidak segera teratasi, tetapi reaksi terhadap masalah itu berbeda banget. Karena itu saya berpikiran mungkin teman-teman bisa membuat sebuah flyer. Contohnya gini, Tuhan lagi mencari orang yang punya masalah, hubungi misalkan Andre, Apakah ada sih orang yang tidak punya masalah? Saya yakin semua orang punya masalah, kan gitu. Tapi bagaimana strateginya untuk menarik orang yang punya masalah itu bergabung dengan kita, lalu membaca kitab suci, terinspirasi sehingga mereaksi secara berbeda atas kehidupan ini lebih produktif. Itu penting dan itu membutuhkan keterampilan dan latihan. Nanti saya akan kasih sedikit. Nah, karena itu maka keterampilan yang pertama, teman-teman harus membuat daftar. Daftar calon prospek kalau orang multi level atau agen asuransi. Daftar prospek siapa ya orang-orang yang akan saya ajak itu ditulis tuh, lalu diidentifikasi apa yang dialami oleh mereka, kesulitan apa. Lalu buat daftar nomor HP-nya dan lalu telepon. Nah, telepon itu pun mengajak bicara tidak langsung, ya Bu Eni, saya tahu itu mempunyai masalah, mau nggak bergabung dengan kita. Bu Eni akan bilang, lo siapa? Kalau gue punya masalah, ya itu masalah gue sendiri, lo jangan sakit lo. Lo tahu dari mana? Jangan gitu loh. Ada cara. Dan ini pun harus kita lakukan, kita menggunakan etika. Mungkin, Bu Eni selamat siang, Tuhan memberkati, wah saya kangen sekali nih dengan Ibu, udah lama nih kita nggak ngobrol, boleh nggak saya datang? Kan ini masih pandemi ya, kita kan prokes lah, nggak apa-apa, sekalian ngobrol-ngobrol. Tenang saja, saya nggak akan utang kok, misalkan. Carilah cara yang sangat enak. Bilangkan kita itu sebagai seorang yang akan memecahkan masalah orang, tidak. Yang memecahkan masalah orang adalah Tuhan. Lalu sampaikan apa yang menarik. Nah, ini caranya menurut saya, ceritakan pengalaman Bapak Ibu, di mana Tuhan berkarya.
Sampai rumahnya Bu Eni, mengatakan, Bu Eni, saya mau cerita singkat saja ya. Belum lama ini kan Bu Eni tahu ya, anak saya sakit, suami saya lagi terancam pekerjaannya karena pandemi. Saya benar-benar bingung. Saya benar-benar bingung. Lalu di tengah kebingungan itu, saya datang kepada teman saya, ada 3 orang, lalu kami membaca kitab suci. Tahu nggak Bu apa yang terjadi? Enggak lah, iya. Memang masalah saya nggak terselesaikan, anak saya nggak segera sembuh dan suami saya tidak langsung dapat pekerjaan. Tapi saya begitu yakin bahwa apa yang saya alami ini tidak dibiarkan Tuhan saya menderita. Tuhan akan membuat saya lebih kuat, saya percaya. Dan benar, Bu. Saya semakin yakin saya merawat anak saya. Suami saya kan sekarang sudah bekerja, anak saya sehat. Nah, karena itu teman-teman, sampaikan karya Allah di dalam diri Anda, atau saya selalu menyebut pengalaman akan Allah. Kalau seseorang tidak mempunyai pengalaman akan Allah, hidupnya akan sangat sulit untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Dan saya yakin harusnya kita mempunyai pengalaman akan Allah. Karena setiap peristiwa di dalam hidup kita, Allah itu berkarya. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bisa menemukan pengalaman akan Allah, ya kita harus rekoleksi. Karena itu kreatiflah dengan cara-cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Saya ini hanya memberikan contoh saja ya. Nah, bisa juga membuat flyer digital, statusnya itu dibuatlah, misalkan Anda mempunyai masalah yang sangat sulit terkait dengan ini. Yuk bergabung dengan kita, membaca firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berkehendak apa atas kita, gitu ya. Silahkan di-share di media sosial, dijadikan status. Dengan status handphone, status WA itu istrinya keluhan-keluhan, drakor-drakor, dan seterusnya. Nah, saudara yang terkasih, saat ini saya akan menyampaikan bagaimana membaca kitab suci dengan menarik. Nah, ini akan saya sampaikan pada video berikut. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan saya percaya Tuhan akan berkarya di dalam hidup Anda untuk membantu orang lain dekat dengan Tuhan. Karena dengan membantu orang lain dekat dengan Tuhan, kita juga akan dekat dengan Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Berkah dalam.